Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah ampuni segala dosa-dosa. Kenapa video ini bisa terekam dan viral? Si MA ini ternyata sering duduk-duduk di sekitar halte itu. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Seperti biasa, kita akan membacakan 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini. Apaan aja tuh, Tik? Ada salah satunya kabar duka meninggalnya artis senior Soraya Abdullah. Kemudian ada Kapolri Listio Sigit Prabowo mengungkapkan permintaan khusus kepada para keturunan Nabi Muhammad. Itu baru 2 ya? Ya, masih ada lagi 3. Dan kalau mau tahu ini kan ada host cabutan nih. Host cabutan. Kenapa Tika bisa ada di sini? Coba, Tik. Karena aku sebagai malaikat ibu peri yang jatuh Ya, nggak gitu konsepnya. mau membagi-bagikan sebuah giveaway dari sponsor utama kita, Sarita Beauty. Oh, gimana caranya? Gede loh hadiahnya. Gimana caranya memang biar Gampang dapetin? banget, kamu cuma perlu nonton reaction ini dari awal sampai akhir, isinya diperhatiin, nanti akan ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, hadiahnya itu adalah sebuah produk Sarita senilai Rp500.000. Gede, Gampang lumayan banget gede. kan? Jadi nonton dari awal sampai akhir, jangan bosen nih sama penyolan kita. Oke deh, langsung saja. Di reactionjpnn.com. Ini dia 5 beritanya. Berita ke-5 paling banyak Apa tuh? dibaca Apa di tuh, Tika? jpnn.com. Ini meninggalnya artis senior Soraya Abdullah. Soraya Abdullah ini dia adalah seorang artis senior yang sering membintangi sinetron zaman dulu tuh. Apaan? Yang apa, Tersanjung, terus Gerhana, kayak gitu-gitu. Gue mah nggak tahu sinetron itu, taunya Ikatan Cinta. Itu Yang kan baru milenial. sekarang. Lah kan gue milenial. Gue jadul banget dong berarti. Kan kita Udah harus seumuran nikah. toh. Lu harus nikah lu kalau udah tahu sinetron itu. Nggak, jadi Soraya Abdullah ini sebelumnya meninggal karena COVID-19. Setelah sebelumnya Dirawat dia dirawat di ICU selama 2 minggu di Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Dan meninggalnya Soraya Abdullah ini, media nih baru tahu ketika sahabatnya si Umi Pipik, Oh ya. istrinya Yang almarhum Uje. Uje, itu mengumumkan kabar duka lewat Instagramnya. Terus Umi Pipi ini mengungkapkan sosok Soraya Abdullah itu adalah sosok yang baik, ternyata Iya, sahabatan iya. sama Umi Pipi seperti CS itu. lah mereka ya. Terus Soraya Abdullah dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Oke. Tapi dia dirawat tuh di Dirawatnya Depok di ya? Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Oh, Kelapa II. Kalau Soraya Abdullah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Kami dari jpnn.com mengucapkan turut berduka cita. Ya, semoga juga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah diberi ketabahan dan ya keluarga yang ditinggalkan juga sehat-sehat karena kan almarhumah kan COVID ya. Iya. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan juga dalam keadaan sehat. Amin. Dan yang berduka bukan cuman kita ini ya, netizen juga pada berduka. Aku bacakan ya, Tik. Boleh. Komentarnya dari Farid Fauzi. Dibilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah ampuni segala dosa-dosa. Allah terima segala amal ibadahnya. Dan Allah tempatkan beliau di tempat yang paling mulia. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah kasih kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Amin. Amin. Kemudian ada juga ini Aristo, banyak ya ternyata ya. JPNN dicintai banyak viewers. Dari mana, Dik? Coba, Dik. Dari Sahat Silaban. Ayo, yang mana Soraya Abdullah di foto itu? Malah ada yang tebak-tebakan. Waduh. Ya tapi barangkali karena dia Legend sih. iya, gitu. jadi
ada yang milenial ada yang siapa sih Iya. yang mana sih pernah main Ini film kalau apa nanya sih? ke orang tua kita yang di rumah tuh pasti ini, oh ini yang main ini di Tersanjung ini, oh ini yang main ini di Gerhana ini. Karena kan dulu kalau zaman-zaman TV Iya. yang Tersanjung tuh kan pasti pada ngumpul sekampung. Gitu sih. Enggak sih, kalau gue mah udah enggak deh. Dulu. Oh iya. Kamu jadi kelihatan tua banget. Terus ada juga nih komentar dari Rusita Kurniawan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Turut berduka, semoga amal ibadahnya Amin, diterima amin, amin, amin. dan ditempatkan di surganya. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, berita terpopuler keempat di jpnn.com pada pekan ini berkaitan sama kisruhnya di Demokratik. Oh ya? Ya, jadi kan kemarin AHY bilang kan ada kudeta di Demokrat. Kepemimpinan AHY. Lagi mau digoyang nih. Terus? Nah, setelah AHY bilang, muncullah suara-suara nih dari politikus senior yang mengungkap siapa aja nih sebenarnya yang mau menggoyang AHY dari kursi di Demokrat 1. Ketemu nggak tuh siapa tuh? Nah, disebutin namanya ya beberapa politikus senior memang. Tapi Ya. ada di dalam Demokrat atau di luar? Mereka sempat di kepengurusan Demokrat, bahkan ada yang dulu sekjen. Nah, mereka ini senior-senior lah. Ya barangkali tahu yang itu tadi, sinetron Gerhana. Jadi kalau saya sebutin yang pertama itu menurut Yus Sudarso, dan dia ini salah satu politikus senior juga. Dibilang Anas Urbaningrum satu. Terus yang kedua itu Marzuki Ali. Ya, 2. Kemudian dia sebut juga sama Yus itu Hadi Utomo. Ya, 3. Dan yang terakhir itu dari Subur Budi Santoso, dibilang sama Pak Yus ini. Sudarso. Nah, dari sini beberapa memang udah mengklarifikasi. Jadi dari 4 faksi ini mereka ingin menggoyang AHY, terus ingin mendukung Muldoko. Oh, oke. Muldoko untuk menggeser AHY dan ujungnya biar Muldoko jadi calon presiden di 2024. Berarti secara nggak langsung mereka seperti meragukan kepemimpinan AHY di Demokrat dong. Jadi Ya, memang mereka pengen menggoyang, ya otomatis ya mereka merasa. Dan kalau mungkin nanti Pilpres 2024 ya masa yang maju AHY seperti itu mungkin ya. Ya, makanya mereka mengusulkan Muldoko jadi ketua umum. Dan ceritanya sih ingin mengulang waktu pendirian Demokrat. Oh gitu. Jadi pendirian Demokrat itu kan SBY-nya yang ditarik, akhirnya SBY jadi ketua umum, terus jadi calon presiden. Nah, peristiwa di tahun 2000 lampau lah, peristiwa lampau itu pengen diulang dengan menarik Muldoko yang juga kan dari militer, dan SBY juga kan dari militer. Iya, dari militer. Mungkin kalau udah dari militer tuh kuat gitu kepemimpinannya. Tapi AHY juga dari militer. Iya, dari militer juga, cuman kan mungkin senioritasnya seperti itu loh gitu. Tapi ini mengundang orang-orang ya, orang berpendapat bebas lah ya gitu. Ada dari Zul Asmi Sibua. Agak ekstrim sih jika disebut kudeta, musiman ikut istilahnya yang terjadi di Myanmar. Oh, jadi mirip-mirip seperti yang di Myanmar itu ya kan? Kalau di Myanmar juga ada kudeta militer. Cuma kan kalau di sana kan militernya aktif, kalau di sini kan militernya udah nggak aktif, jadi sipil. Gitu. Tapi menariknya dari kudeta ini juga beberapa udah menyangkal. Seperti dari kubunya Anas bilang mereka nggak ikut kudeta seperti yang disebut Pak Yos ini. Jadi beberapa juga udah banyak yang menyangkal lah kalau mereka nggak terlibat dalam kudeta, dan kita nggak tahu ini kudetanya mana gitu. Oke. Ini ada juga komentarnya nih dari M Yunus. Bener tuh kata Mustamim, orang dalam aja banyak yang sanggup, ngapain cari dari luar? Itu namanya mau menghancurkan aja. Lucunya yang di luar ini kok ya mau, ini sih yang lebih ajaib lagi. Oke, terus ada lagi Misbahuddin Misbah, pengulangan namanya. Siapapun yang jadi ketua umum Partai Demokrat nggak masalah, yang penting jangan si Tit, koruptor Anas Urbaningrum dan si Tit Nasaruddin. Ya, apapun mungkin yang terjadi di dalam tubuh Demokrat dan partai-partai lain yang sedang goyah, semoga cepat mendapatkan hidayah, bukan hidayah. jalan keluarnya jalan keluar untuk masing-masing. bisa mencapai mufakat
Oke. Satu suara. Sangat bijak, super sekali, super Tika. Yang ketiga, Mm-mm. kalau udah ketawa ujungnya tuh gimana gitu ya. Yang ketiga paling banyak dibaca, berita-beritanya rada mengarah ke pusar ke bawah gitu Aduh, sih. Mas Itik, gue nggak ngerti. Lu jangan ngasih tahu yang enggak deh. Sosokan nggak tahu kalau kamu ngobrol sama Aristo pas waktu di reaction kemarin tuh lebih pecah gitu sama ya. Fatan. Oh iya Bukan, Fatan, toh. ini Aristo. Ini adalah berita tentang Polres Jakarta Pusat menghentikan kasus asusila di halte bus. Waduh. Mbak MA ternyata itu sudah hamil. Tadi dulu yang di halte bus itu yang mana nih? Yang itu. Aku nggak tahu. Yang- Cobalah tolong yang diceritakan. videonya Kan gini. viewers barangkali ada yang belum Nih, tahu. saya jabarkan. Yang videonya ngomong Hah? gini, kalau mau gituan di hotel Mbak, gitu loh. Oh, yang nih, aduh nggak Iya. bisa. Kemarin disensor. Iya. Nah ini yang kejadian di kasus asusila di depan halte SMKN 34 ini dihentikan oleh polisi karena si MA ceweknya ini tengah hamil 35 minggu. 35 minggu. Iya. Berarti itu udah berapa bulan tuh? sekitar 4. Bagi aja 4. Berapa sih? Terus Matematika gue jelek, Tik. Lanjut. terus dia dinyatakan mengalami gangguan mental. Oh. Seperti itu. Tapi nggak sampai berhenti di sini nih. Cowoknya, si pemeran cowoknya, pemeran Wik-Wik yang cowok masih tetap diburu oleh Polres Jakarta Pusat ya. Gitu. Berarti dia mengalami gangguan dan dalam keadaan Hamil. Siapa yang Gitu. menghamili dia? Nah ini masih diselidiki, makanya polisi masih terus mengejar si pemeran cowok. Enggak, yang menghamilinya ini. Maksud Iya, gue belum beda tahu. nggak? Apa yang menghamili ini, apa yang di pemeran itu, atau memang dia Ini berbeda? tidak disebutkan sih, yang menghamili adalah pemeran dalam video, pemeran pria dalam video tersebut. Tapi atau dipastikan mengalami gangguan. orang lain, tapi sudah dipastikan kalau MA ini mengalami gangguan mental. Agak ya menurut gue berarti bisa jadi unsur memanfaatkan juga diduganya. Jadi karena kan yang apalagi kalau yang pelaku yang pemeran yang pria ini loh dalam keadaan yang bisa Normal ya lah, normal ya mentalnya normal. Jadi, Bisa jadi kayak memanfaatkan Mm-mm. kesempatan Wanita dalam kesempitan. Iya bisa jadi ya. Meski kasus ini diberhentikan, tapi polisi tetap masih akan melakukan pengejaran terhadap pelaku prianya, kemudian terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kan kalau orang gangguan mental, dia diserahkan ke instansi yang berwenang ya. Dan ternyata kenapa video ini bisa terekam dan viral? Si MA ini ternyata sering duduk-duduk di sekitar halte itu. Oh, Terus oke. sementara yang cowoknya kayaknya rutinitas selalu lewat halte itu. Jadi wah nih cewek bisa nih gitu loh. Nah tapi untuk menindaki lebih lanjut lagi si MA ini akan diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memeriksa kejiwaannya. Ya, Kasian ya ya sih yang penting sebenarnya. intinya pemeran pria harus ditangkap juga. Iya. Ini masih dalam Karena proses memang pengejaran sih. Iya, karena memang ini apa namanya? Ya ada, apalagi kalau dia tahu itu mengalami gangguan jiwa kan. Kayak memanfaatkan wanita yang mengalami gangguan gitu. Kamu jangan memanfaatkan wanita lain ya tuh. Ini mengundang Lu ngarang-ngarang. reaksi para netizen ini. Oke. Kebanyakan sih geram ya, karena kan dalam kondisi seperti itu ceweknya, jadi perempuan lemah kemudian dizolimi lah ya istilahnya. Ini ada Askanizam, untung ya kejadiannya bukan di masjid. Pasti rame, Polri langsung diserang, nanti kadal langsung nyinyir dibilang polisi zolim. Mungkin kalau di masjid ininya kan hukumnya langsung ke takmir masjidnya, terus sanksi sosial seperti itu mungkin ya. Nah, ini kita bacain komentar berikutnya, Tik. Kalau gue punya HP, gue kepo sama punya lu. Dari Arif Hakim. Yang gila itu sama dengan gila jabatan, gila harta, gila kekuasaan. Iya. Ini termasuk gila juga sih kalau kasus yang Iya sih. wik-wik di pinggir jalan, kayak udah lo nggak malu lagi gitu loh. Tapi agak anjing mana-mana sih komentarnya. Oke.
Cuma dia menyoroti yang gila itu bukannya yang Mbak ini barangkali menurut dia, karena yang gila itu gila jabatan, gila harta, gila kekuasaan, apalagi sampai korupsi gitu kan. Itu kali maksudnya. Gila lu. Nah, berita terpopuler kedua di jpnn.com pada pekan ini berkaitan tentang kontroversinya Abu Janda alias Permadi Arya. Nah, kan Abu Janda ini kan dilaporin ya, Tik, ke polisi. Kasusnya ujaran kebencian. Ya, kasusnya ada dua. Yang pertama, yang pertama soal sara ke Natalius Pigai, yang satu lagi tentang agama Islam itu dinilai arogan. Ya, yang dalam berita ini petinggi Banser menegaskan nih ke pihak manapun lah, termasuk ke pihak polisian, kalau memang mau ngusut Abu Janda ya memang ya udah diproses aja secara adil. Banser nggak akan ikut campur. Ya nggak ada tekanan atau apa seperti itulah dari pihak Banser bilang. Penegasan ini dibilang sama Banser karena Abu Janda pernah mengikuti pelatihan Banser. Pernah menjadi bagian dari Banser, Abu Janda. Nah, dibilang sama pihak petinggi Banser ini, Permadi Arya alias Abu Janda memang pernah tercatat mengikuti pendidikan dan pelatihan Banser sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan organisasi. Jadi nggak peduli ya kalau emang anggota dalam organisasi itu melakukan sebuah kejahatan atau melanggar hukum, ya silakan. Dan ditegaskan juga aja, dan ditegaskan juga kalau apa yang dilakukan Permadi Arya dari yang menghina Natalius Pigai dan agama Islam itu tidak mewakili Banser, ditegaskan juga sama dia. Jadi jangan mempersepsikan, pokoknya intinya dalam pernyataan petinggi ini jangan dipersepsikan lah ketika ada pernyataan Abu Janda yang kontroversial itu sama dengan Banser yang ngomong seperti itulah ya. Seperti itu. Jadi karena murni apa yang dilakukan Abu Janda adalah tanggung jawabnya dia sendiri sebagai warga negara, tidak menyangkut nama membawa-bawa nama Banser. Meskipun dia menjadi bagian dari Banser itu tersebut, seperti itu. Nah, berita ini, Tik, seperti biasa banyak komentar di aplikasi jpnn.com. Itu ada siapakah? Saya baca ini dari Dian Pesari. Komentarnya singkat sih. Dia bilang biarkan penegak hukum yang bicara. Biarkan penegak hukum. Iya benar, karena dari Banser sendiri juga udah nih proses aja. Kalau emang dia melakukan kesalahan, dia melanggar hukum, tidak patuh hukum sebagai warga negara, itu adalah hak sepenuhnya polisi untuk menindak. Karena di media sosial kan dia Natalius Pigai, Abu Janda ini emang vokal ya mengomentari segala sesuatu isu yang terjadi di negeri ini. Bahkan sempat kontroversi juga sama Ibu Susi. Ibu Susi itu pernah mengajak netizen untuk beramai-ramai unfollow Twitternya Abu Janda. Entah kenapa ya, itu mungkin hubungan mereka kurang harmonis atau seperti apa. Tapi itulah yang terjadi, image-nya Abu Janda di warga Twitter seperti itu. Tapi kenapa namanya Abu Janda, Dik? Kurang tahu dah. Padahal nama aslinya Permadi Arya. Permadi Arya. Abu itu kan bapak, setahu. Abu Tika, berarti bapaknya Tika. Kalau Abu Janda. Oh gitu. Iya. Wah, kurang paham saya. Tapi kasus ini juga ada komentar-komentar lain. Saya bacakan dah, Aristo. Banyak. Ini banyak, saya bingung mau bacainnya. Ada RAJ. Abu Janda itu cuma merusak sendi-sendi bernegara. Kalau Banser masih mengakui dia sebagai anggotanya, maka betapa bodohnya Banser. Berarti dia menganggap apa yang dilakukan Banser sudah tepat. Yaitu menyerahkan sepenuhnya kasus Abu Janda ke polisi. Dan juga udah ditegasin juga kan? Ya. Yang kalau apa yang dilakukan Abu Janda bukan mewakili Banser. Ya. Tuh. Nah, berita terpopuler pertama di jpnn.com pada pekan ini tentang Kapolri baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, kan setelah dilantik ini Pak Sigit, Jenderal Sigit ini Siapa jenderal? jadi safari lah ke ormas-ormas, termasuk ke NU, Muhammadiyah, dan terakhir nih yang dituliskan berita ini
dibilang berkunjungnya ke Rabitah Alawiyah. Nah, Rabitah Alawiyah ini organisasi untuk keturunan Nabi. Nah, kemudian Jenderal Sigit ini meminta dukungan kepada para organisasi keturunan Nabi ini untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban di masyarakat kepada umat Islam. Pokoknya intinya saat berdakwah, Pak Listio meminta agar menyampaikan perdamaian, dan ketertiban masyarakat. Karena apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini ya, Kapolri itu ingin untuk mengajak para ulama atau tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi semua umatnya, mengajak semua umatnya untuk bisa mematuhi yang pertama seperti protokol kesehatan, terus gitu juga saling membantu sesama untuk berjuang melawan pandemi seperti itu. Ya pokoknya intinya, jadi kan ada di kepolisian itu ada preventif, preemptif dan represif. Nah, tindakan-tindakan seperti Kapolri yang lakukan untuk berkunjung ke Rabitah Alawiyah ini dalam rangka preventif ya, biar biar untuk menciptakan keamanan, ketertiban di masyarakat. Karena semakin banyak merangkul masyarakat, bukan tidak mungkin akan menjamin keamanan di negeri itu. Tapi kan emang Kapolri yang sekarang emang terkenal dengan hobinya yang belusukan, kemudian membuat sebuah perkumpulan terus membicarakan suatu masalah seperti itu kan. Hobinya belusukan ya? Iya. Kayak siapa gitu ya belusukan? Dulu jargonnya Presiden Jokowi. Oh, Presiden Jokowi. Presiden yang paling sering belusukan seperti itu. Tapi kan sebagai mantan Kapolda Banten dulu si Listio Sigit Prabowo ini pernah membuat sebuah perkumpulan yang menyatukan para pendekar-pendekar di Banten. Pendekar loh dikumpulin. Jadi kan saat jadi Kapolda Banten ya? Iya, waktu jadi Kapolda Banten dia mengumpulkan pendekar-pendekar di Banten yang belakangan terdengar kurang harmonis nih. Jadi sering terjadi tawuran, terus adu-adu kekuatan. Cuman perguruan gue nih yang lebih kuat daripada perguruan lo. Ayo kita main ini apa sih namanya tuh yang kayak gini-gini tuh? Adu kuat lah ya. Kuat lah. Nah, itu mengancam keamanan di sekitar wilayah kepemimpinannya sebagai Kapolda Banten. Makanya dirangkul, dikumpulin semua, habis itu diceramahin mungkin ya, dan menyampaikan visi misi kita harus bagaimana sih biar lingkungan kita aman. Wah, tapi repot juga ya kalau organisasi-organisasi itu dikumpulin pada masa sekarang di pandemi. Ya nggak bisa, paling virtual. Emang itu dulu ya, bukan zaman sekarang. Makanya kenapa kalau kita tidak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, kepalanya yang dikumpulin. Jadi junjungan-junjungannya, tokohnya, kemudian lewat mereka lah menyampaikan sebuah pesan perdamaian, pesan keamanan seperti itu. Tapi Pak Sigit, Pak Jenderal. Pak Sigit apa Jenderal? Jadi dibilang, jadi kan di sini kan udah ngunjungin NU, Muhammadiyah dan Rabitah Alawiyah. Itu kan kebanyakan dalam tanda kutip ya memang mereka yang beraliran dengan agamanya Islam. Ya di berita-berita sih saya belum lihat Pak Kapolri, Pak Jenderal ke organisasi Kristen, ke organisasi Buddha. Belum kali, karena kan baru saja dilantik. Jadwalnya masih padat. Kita tunggu loh, tapi Pak Jenderal. Saya bacain langsung ya, karena berita ini banyak komentar di mobile jpnn.com. Itu sih semua berita di JPNN emang banyak yang dikomentari sih. Nggak cuman berita yang satu ini. Oke, mau dibacakan? Dari Anto Sawarna Tekstil. Ini nggak lagi promo kan dia? Anto Sawarna Tekstil loh namanya. Nggak apa, sekali-kali promo kan. Ayo udah nggak apa. Berbagi rezeki dengan pengguna lain. Jadi dibilang umat Islam tergantung mau kemana arah pemerintahan ini. Kalau baik nggak mungkin Islam membantah. Kalau nggak baik Islam pasti mengingatkan. Ya, jadi intinya. Ya gitulah. Kita sambung nih sama komentar selanjutnya. Bingung saya banyak ini. Ada dari Anto, tadi ada ya Anto Sawarna Tekstil. Irfan Samudra, meski di non-muslim bila dia bertindak adil perlu didukung seluruh rakyat. Meski dia muslim, jika nggak bisa berlaku adil, rakyat nggak mau dukung. Justru akan banyak kegaduhan seperti Kapolri sebelumnya. Lalu bagaimana antara dia mempertanyakan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan para makar yang aman-aman saja, yang melecehkan Islam, muslim bagaimana? Jadi dia mempertanyakan, mungkin lebih ke apa langkah-langkah Polri sekarang di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo untuk menyudahi atau
mengusut tuntas kasus-kasus yang menyangkut agama Islam seperti itu. Sampai mana kasusnya dia mempertanyakan. Gitu sih. Oh, banyak ya? Ya, cek di beritajpnn.com. Enggak, tapi ya memang tadi kan juga udah nyinggung siapa? Habib Rizik. Ya berarti permintaan Listio permintaannya kepada Kapolri. Ya, permintaan Kapolri ke keturunan Nabi masuk ke termasuk ke Habib Rizik nggak sih? Masuk juga, karena kan masuk keturunan Nabi kan. Itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Dan jangan lupa untuk ikutan giveaway yang tadi saya sebutin ya. Akan mendapatkan sebuah produk dari Sarita Beauty senilai Rp500.000. Lumayan tuh. Tapi menjawab dulu pertanyaan kita nih, ada 3 pertanyaan. Gue punya 2 pertanyaan. Gue punya 1. Gue punya 1. Nih, 1 ya. Pertanyaan pertama adalah, apa alasan kasus video asusila yang menyeret nama MA dihentikan oleh polisi? Oke. Pertanyaan 1. Oke, dihentikan ya. Dihentikan. Gangguan Pertanyaan gangguan. kedua, Ada gangguan. dari Bapak Aristo. Pertanyaan kedua ini, nama asli Abu Janda. Siapa nama asli Abu Janda? Arya sih, ada Aryanya. Satu lagi ada Permadinya. Nah, sambungin sendiri dah. Cakep. Dan pertanyaan ketiga adalah, apa tuh, Tika? gampang banget kan tadi pertanyaan pertama dan kedua. Ketiga rada sulit dikit. Apa tuh? Pertanyaan ketiga adalah, di manakah Soraya Abdullah, almarhumah Soraya Abdullah dimakamkan? Tentunya kalau tadi nonton dari awal sampai akhir, tahu dong jawabannya. Aduh. Kalau kamu udah dapet jawabannya dari 3 pertanyaan kita tadi, yang gampang-gampang tadi ya, jangan lupa pantengin juga pengumumannya di reaction minggu depan. Makanya subscribe channel jpnn.com biar kamu dapat notifikasinya, bunyiin loncengnya ya. Oke. Tapi sebelumnya kamu harus tetap follow akun-akun berikut ini. Saya bacakan ya. Ada akun IG Sarita Beauty _official, jangan lupa di follow. Kemudian subscribe juga YouTube Sarita Beauty Official. Kemudian follow akun Instagram jpnn.com dan subscribe YouTube jpnn.com. Jadi nggak ada ruginya ya? Enggak dong, kan dapat 500.000 tuh. Caranya ya, sebelum menjawab, setelah menjawab apa? Setelah menjawab harus follow akun-akun yang disebutkan tadi. Kemudian jawabannya juga ditulis di kolom komentar. Cantumin nama Instagramnya apa, nanti dihubungi admin kami yang cakep-cakep. Jangan salah ya, pokoknya ngetik apa? Nama akun Instagramnya, biar hadiahnya mendarat dengan selamat. Oke, mungkin sampai di sini reaction jpnn.com, ada cerita di balik berita. Gue Aris Setiawan. Gue Tika Biantara, sampai jumpa di reaction minggu depan. Dah.